Bab 5. Percakapan di balik pintu. Sore itu turun perlahan, seolah dunia sengaja menahan napas. Langit berwarna kelabu pucat, awan menggantung rendah tanpa hujan. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah dan kayu tua bau yang selalu melekat pada panti asuhan ini. Kyle berdiri di halaman belakang, memegang ember air dengan kedua tangan kecilnya. Tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih, tapi ia memaksa dirinya untuk membantu. Bukan karena diminta, melainkan karena ia ingin merasa berguna. Kalau aku hanya duduk diam, aku akan mulai berpikir terlalu banyak, pikirnya. Ia menuangkan air ke tanah kering di dekat kebun kecil panti. Tanaman obat sederhana tumbuh di sana, daun hijau pucat yang sering digunakan Bu Maria untuk mengobati demam atau luka ringan. Kyle memperhatikan daun-daun itu sejenak. Godaan muncul. Dengan sangat hati-hati, ia mengaktifkan Wandering Eye. Tanaman, rumput penyembuh. Kualitas, rendah. Efektivitas, lemah. Catatan, tanah miskin nutrisi. Kyle mematikan skill itu lagi. Mana berkurang sedikit ia bisa merasakannya sekarang. Seperti rasa haus yang samar. Ia menghela napas pelan. Masih belum terbiasa. Gumamnya. Ia membawa ember kosong kembali ke dalam bangunan utama. Panti itu tidak besar, bangunan kayu 2 lantai dengan lorong sempit dan lantai yang berderit setiap kali diinjak. Namun di balik kesederhanaannya, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Tawa anak-anak kecil terdengar dari ruang tengah. Kyle berhenti sejenak, menoleh ke arah suara itu. Lina dan 2 anak lain sedang bermain dengan balok kayu. Mereka tertawa saat balok itu runtuh, lalu menyusunnya lagi dengan penuh semangat. Kyle tidak ikut mendekat. Ia hanya berdiri di sana, memperhatikan. Dulu, aku tak pernah memiliki momen seperti ini. Kenangan lama muncul tanpa diundang. Reno kecil yang duduk sendirian di sudut kelas. Makan siang dingin di tangan, mendengar tawa orang lain dari kejauhan. Tidak ada yang menunggunya pulang. Tidak ada yang peduli apakah ia tertawa atau menangis. Kyle menelan ludah. Kalau tempat ini hilang, ia tidak menyelesaikan pikirannya. Langkah kaki terdengar dari lorong depan. Kyle mengangkat kepala. Suara itu berat. Terukur. Bukan suara Bu Maria. Bukan pula suara anak-anak panti. Ada sesuatu yang salah, instingnya berteriak pelan. Ia menoleh ke arah pintu depan. Dari balik dinding tipis kayu, terdengar suara pria dewasa. Kami sudah memberi waktu cukup lama, Bu Maria. Nada suaranya dingin, formal, tanpa sedikit pun empati. Kyle membeku. Ia bergerak pelan, mendekat ke lorong samping, dan berhenti tepat sebelum belokan menuju ruang depan. Dari posisinya, ia bisa mendengar percakapan mereka tapi tidak terlihat. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia seharusnya tidak menguping. Namun kakinya menolak bergerak. Panti ini memiliki tunggakan. Lanjut suara itu. Dan utang tersebut sudah jatuh tempo. Bu Maria menjawab dengan suara yang ditahan serendah mungkin. Kami sudah berusaha, Tuan. Sumbangan tidak selalu datang tepat waktu. Anak-anak di sini, aku tidak datang untuk mendengar alasan kalian. Potong pria itu. Kyle mengepalkan tangannya. Suara seperti ini. Ia mengenalnya. Di kehidupan sebelumnya, Reno sering mendengar suara serupa di kantor, di ruang sempit tanpa jendela. Dari orang-orang yang memegang kekuasaan dan tidak peduli pada manusia di hadapan mereka. Aku hanya menyampaikan pesan. Lanjut pria itu. Atasan kami seorang bangsawan tidak menyukai keterlambatan. Kata bangsawan menggema di benak Kyle. Di dunia ini, bangsawan berarti kekuasaan. Hukum. Perlindungan untuk mereka sendiri. Bu Maria menarik napas panjang. Kyle bisa mendengarnya, meski tidak melihat wajahnya. Kami akan mencari cara. Kata Bu Maria pelan. Tolong beri kami sedikit waktu lagi. Keheningan menyusul. Kyle menahan napas. Kemudian terdengar suara langkah maju. Dan nada suara pria itu berubah tidak keras, tapi lebih dingin. 2 minggu. Kyle merasakan dadanya mengencang. Jika dalam 2 minggu tidak ada pelunasan. Lanjut pria itu. Panti ini akan dikosongkan. Dunia Kyle berhenti. Anak-anak akan dipindahkan. Tambah pria itu seolah membicarakan barang. Bangunan ini akan disita. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman kasar. Hanya keputusan. Kyle merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Sesuatu yang bukan berasal dari tubuh Kyle, melainkan dari luka lama Reno. Dikosongkan, kata itu bergema di telinga Kyle. Ia membayangkan Lina berdiri kebingungan, boneka kain di tangannya. Anak-anak lain menangis, diseret ke tempat yang tidak mereka kenal. Ia tahu bagaimana rasanya dipindahkan paksa seperti itu. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan satu-satunya tempat yang terasa aman. Bu Maria terdiam lama sebelum akhirnya berbicara lagi. Aku mengerti. Suara itu tidak hancur, tidak memohon.
Namun Kyle bisa mendengar kelelahan yang dalam kelelahan orang dewasa yang sudah terlalu sering menelan pahit demi orang lain. Langkah kaki kembali terdengar. Pintu depan dibuka. Udara dingin sore masuk sejenak, lalu tertutup kembali. Keheningan menyelimuti panti. Kyle tetap berdiri di balik dinding. Tangannya gemetar. 2 minggu. Ia mundur perlahan. Kembali ke halaman belakang tanpa suara. Jantungnya berdetak terlalu cepat untuk tubuh kecilnya. Ia duduk di bawah pohon tua, lutut ditarik ke dada. Ini bukan urusanku, pikirnya. Ia baru saja hidup kembali. Ia tidak berutang apapun pada dunia ini. Ia belum lama mengenal orang-orang ini. Ia bisa pergi bahkan sekarang, jika ia mau. Ini bukan tanggung jawabmu, Reno. Nama itu muncul begitu saja. Reno. Ia memejamkan mata. Kenangan masa lalu menghantamnya tanpa ampun. Panti asuhan yang tutup. Tas kecil berisi pakaian. Wajah-wajah asing. Janji-janji kosong. Ia teringat dirinya yang kecil. Duduk di lantai dingin. Mendengar orang dewasa berbicara tentang biaya dan beban. Tidak ada yang bertanya apa yang aku inginkan. Kyle membuka mata. Di depannya, daun-daun bergoyang tertiup angin. Cahaya matahari senja menyelinap di antara ranting. Jatuh ke tanah dalam pola-pola kecil. Kalau aku pergi sekarang, tempat ini akan runtuh. Bu Maria akan sendirian menghadapi itu semua. Lina dan yang lain akan kembali menjadi angka dalam catatan. Kyle tertawa kecil, tawa yang hampa. Dunia, gumamnya, tidak pernah berubah. Ia mengepalkan tangan kecilnya. Namun kemudian, satu pikiran lain muncul tenang, dingin, namun jelas. Tapi aku yang berubah. Kyle menunduk, menatap kedua tangannya. Ia bukan lagi Reno yang tidak punya apa-apa. Ia punya tubuh baru. Ia punya sistem. Ia punya waktu 2 minggu. Dan meski itu terasa mustahil, setidaknya aku bisa mencoba. Kyle berdiri. Langkahnya masih goyah, tapi matanya tidak lagi ragu. Di kejauhan, Bu Maria keluar ke halaman. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Ia berhenti saat melihat Kyle. Kyle. Panggilnya. Kyle menoleh. Untuk sesaat, ia ingin bertanya. Ingin memastikan. Ingin mendengar langsung. Namun ia tahu jawabannya. Ia hanya menunduk sopan, seperti anak kecil yang baik. Bu, katanya pelan. Aku boleh keluar besok? Bu Maria tampak terkejut. Keluar? Kyle mengangguk. Aku ingin mencari kerja. Apa saja? Bu Maria menatapnya lama. Terlalu lama untuk sekadar pertanyaan polos. Akhirnya, ia menghela napas. Kita bicarakan besok. Katanya lembut. Kyle mengangguk. Malam itu, saat ia berbaring di kasurnya, langit-langit kamar tidak lagi terasa tenang. 2 minggu. Angka itu berulang di benaknya. Kyle memejamkan mata, dan di dalam kegelapan, satu tekad kecil namun tajam terbentuk. Dunia ini mungkin tidak pernah memberi apapun padaku. Tapi kali ini di kesempatan kedua ini aku pasti akan merebutnya. Bab 6. Hutang yang bukan milikku. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Bukan karena jam berhenti berdetak, bukan pula karena bulan gan bergeser dari posisinya di langit. Waktu tetap berjalan namun bagi Kyle, setiap detik seolah diseret perlahan. Berat, dan penuh beban yang tak terlihat. Ia berbaring memunggungi dinding kayu panti asuhan, menatap kegelapan dengan mata terbuka. Serak kayu yang kasar terasa menekan punggungnya, namun ia tidak menggeser posisi. Di sekelilingnya, suara napas anak-anak lain terdengar teratur naik, turun, seperti ombak kecil yang berulang tanpa lelah. Ada yang mendengkur pelan, ada pula yang sesekali mengigau. Dunia tampak damai. Seolah semuanya masih berada dalam keseimbangan yang tenang. Namun di dalam kepalanya, tidak ada ketenangan. 2 minggu. Kata itu tidak diucapkan siapapun malam ini, namun gema maknanya menolak pergi. Ia berputar-putar di pikirannya, menghantam dinding kesadaran Kyle berulang kali. Seperti pisau tumpul yang terus ditekan tidak melukai, namun membuat napas terasa sesak. 2 minggu untuk melunasi hutang yang bukan miliknya. 2 minggu sebelum sesuatu yang buruk datang menagih. 2 minggu sebelum panti ini tempat rapuh yang nyaris roboh benar-benar runtuh. Kyle menggenggam ujung selimutnya. Kain tipis itu hangat, namun justru rasa hangat itulah yang membuat dadanya terasa semakin sempit. Seolah ia sedang dipeluk oleh sesuatu yang menenangkan. Dan pada saat yang sama, mengingatkannya pada betapa mudahnya semua itu bisa hilang. Ini bukan urusanku, bisiknya pelan. Suara